Om Swastiastu, selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Kami akan mempresentasikan tugas besar rencana anggaran biaya studi kasus pada proyek pembangunan atau peningkatan infrastruktur pasar pemecutan Kaja Kota Denpasar. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Niputu Lydia Megayanti, yang akan membawakan materi analisis rekapitulasi kebutuhan biaya sumber daya. Yang kedua, analisis rekapitulasi penjadwalan sumber daya kegiatan. Yang kedua, ada Ikomang Septanata, yang akan membawakan materi analisis rekapitulasi kebutuhan sumber daya kegiatan. Yang ketiga, ada I Gede Jaya Putra, yang akan membawakan materi analisis kebutuhan biaya sumber daya kegiatan. Yang keempat, ada Kadek Sugiyadi Pratama, yang akan membawakan materi analisis kebutuhan sumber daya kegiatan. Yang kelima, ada Ibu Tuaryadi, yang akan membawakan materi analisis penjadwalan kebutuhan sumber daya kegiatan dan analisis penjadwalan biaya sumber daya kegiatan. Yang keenam, ada Iwayan Gede Sukamo, yang akan membawakan materi analisis rekapitulasi penjadwalan biaya sumber daya kegiatan. Baik, yang pertama, untuk Komang Septanata dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang rancangan rencana anggaran biaya. Menghitung RAB, RAP, dan analisis penjadwalan kebutuhan sumber daya dan biaya proyek konstruksi. Studi kasus proyek pembangunan atau peningkatan infrastruktur pasar pemecutan Kaja Kota Denpasar. Deskripsi proyek. Proyek pembangunan atau peningkatan infrastruktur pasar pemecutan Kaja Kota Denpasar adalah pembangunan infrastruktur pasar baru dengan peruntukan untuk tempat berjualan. Kegiatan: pembangunan peningkatan infrastruktur gedung pasar. Pekerjaan: pembangunan atau peningkatan infrastruktur pasar pemecutan Kaja Kota Denpasar. Lokasi: Jalan Sutomo, Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Nilai kontrak sebesar Rp3.806.000.000. Sumber dana kota: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Denpasar. Tahun anggaran 26 Juli 2019. Konsultan perencanaan CV Lumbung Asti. Laksana CV Wahantra. Pengawas CV Lumbung Asti. Penanggung jawab CV Mahantra. Ida Ayu Putu Sri Mahapati STMT. Waktu 165 hari kalender. Lokasi dan tampak depan dan tampak samping bisa dilihat di monitor. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Komang Septanata. Analisis ini menggunakan data sekunder, di mana file rencana anggaran biaya proyek pembangunan atau peningkatan infrastruktur pasar pemecutan Kaja Kota Denpasar didapatkan dari kakak tingkat. Dalam file tersebut terdapat data seperti yang pertama, bahan, yang kedua, upah, yang ketiga, analisa, yang keempat, RAB, yang kelima, rekap RAB, yang keenam, time schedule, yang ketujuh, perhitungan volume. Next. Analisis data. Yang pertama itu pembersihan data, yang kedua perapian data. Perapian data dibagi jadi beberapa bagian, antara lain harga satuan, analisis pekerjaan, rekap analisa pekerjaan, RAB, rekap RAB, time schedule atau penjadwalan. Next.
Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Analisis kebutuhan sumber daya kegiatan. Untuk sumber daya dihitung jumlah kebutuhan setiap jenis sumber daya kegiatan yang digunakan pada setiap proyek ini. Data yang diperlukan untuk menghitung jumlah sumber daya adalah: yang pertama, sumber daya yang digunakan setiap uraian pekerjaan. Yang kedua, volume masing-masing uraian pekerjaan. Yang ketiga, koefisien sumber daya uraian pekerjaan dengan rumus perhitungan sigma dari volume dikali koefisien tenaga kerja, di mana I sama dengan 1 bergerak ke N. Menghitung kebutuhan sumber daya kegiatan pada pekerjaan pengukuran dan pemasangan bopleng. Rumusnya yaitu perhitungan sumber daya pada pekerjaan pengukuran dan pemasangan bopleng. Yang pertama, kebutuhan pekerja. Volume kali koefisien sama dengan 68,00 meter kali 0,1000 per meter sama dengan 6,8. Yang kedua, kebutuhan tukang kayu. Volume kali koefisien sama dengan 68,00 meter kali 0,1000 per meter sama dengan 6,8. Kebutuhan kepala tukang. Volume kali koefisien sama dengan 68,00 meter kali 0,0100 per meter sama dengan 0,68. Kebutuhan mandor. Volume kali koefisien sama dengan 68,00 meter dikali 0,0050 per meter sama dengan 0,34. Kebutuhan kayu untuk meranti 5/7. Volume kali koefisien sama dengan 68,00 meter kali 0,0120 per meter sama dengan 0,82. Kebutuhan paku biasa 2-5. Volume kali koefisien sama dengan 68,00 per meter kali 0,0200 per meter sama dengan 1,36. Kebutuhan kayu papan meranti. Volume kali koefisien sama dengan 68,00 meter kali 0,0070 per meter sama dengan 0,48. Contohnya yaitu pekerjaan pengukuran dan pemasangan bopleng. Volume sama dengan 88 meter. Sumber daya manusia. Yang pertama, pekerja dengan koefisien 0,1000 dengan kebutuhan 6,80. Yang kedua, tukang kayu dengan koefisien 0,1000 dengan kebutuhan 6,80. Yang ketiga, kepala tukang dengan koefisien per meter 0,0100 dengan kebutuhan 0,68. Yang keempat, mandor dengan koefisien 0,0050 per meter dan kebutuhan 0,34. Yang kedua ada bahan, yaitu yang pertama kayu usuk meranti 5/7 dengan koefisien 0,0120 dengan kebutuhan 0,82. Yang kedua ada paku biasa 2-5 dengan koefisien 0,0200 dengan kebutuhan 1,36. Yang ketiga ada paku papan meranti 3/20 dengan koefisien 0,0070 dengan kebutuhan 0,48. Baik, teman saya akan lanjutkan materinya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Kadek Sugi Adi Pratama. Analisis rekapitulasi kebutuhan sumber daya kegiatan. Dalam analisis rekapitulasi kebutuhan sumber daya ini, data direkapitulasi berdasarkan jenis sumber dayanya.
sehingga didapat total kebutuhan pada sumber daya. Total kebutuhan sama dengan hasil penjumlahan dari seluruh kebutuhan sumber daya dengan jenis serupa pada kolom jumlah dan di set analisis sumber daya kegiatan. Bisa dilihat di set di sebelah layar monitor Anda. Contoh, kepala tukang sama dengan hasil penjumlahan dari seluruh kebutuhan sumber daya lah di set analisis sumber daya kegiatan. Next. Baik, materi ini akan dilanjutkan oleh teman. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Komang Septanata. Analisis kebutuhan biaya sumber daya kegiatan. Untuk sumber daya dihitung jumlah kebutuhan setiap jenis sumber daya kegiatan yang digunakan pada proyek ini. Data-data yang diperlukan untuk menghitung jumlah sumber daya adalah yang pertama, sumber daya yang digunakan setiap uraian pekerjaan. Yang kedua, volume masing-masing uraian pekerjaan. Yang ketiga, koefisien sumber daya pada uraian pekerjaan. Yang keempat, harga satuan tiap sumber daya atau harga satuan sumber daya didapat dari set atau harga satuan. Contoh, menghitung biaya kebutuhan sumber daya pada pekerjaan pengukuran dan pasangan bopleng. Sumber daya yang pertama, yang keadu manusia. Yang pertama, tukang kayu. Kebutuhan 2055,50, harga satuan 100.000. Yang kedua, pekerja. Kebutuhan 5.572,52, harga satuan 95.000. Kepala tukang 206,29, harga satuan 105.000 rupiah. Yang keempat, mandor. Kebutuhan 353,17, harga satuan 115.000. Yang ke B, bahan. Yang pertama, kayu usuk merati 5 atau 7. Kebutuhan 317,82, harga satuan 3.100.000. Yang kedua, paku biasa 2 sampai 5. Kebutuhan 2.243,4, harga satuan 17.297. Next. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Jaya, yaitu analisis rekapitulasi kebutuhan biaya sumber daya, di mana pada tahap ini adalah lanjutan dari tahap analisis biaya kebutuhan sumber daya kegiatan. Rumusnya, total biaya sama dengan kebutuhan sumber daya dikali harga satuan. Contoh, kepala tukang sama dengan 206,29 dikali 105.000 rupiah sama dengan 21.660.450 rupiah. Yang kedua, tukang kayu sama dengan 2.055,50 kali 100.000 rupiah sama dengan 205.550.000. Yang ketiga, pekerja sama dengan 5.572,52 kali 95.000 sama dengan 529.389.400. Contohnya bisa lihat di tabel. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Tu Aryadi.
Baik, di sini saya akan membacakan materi tentang analisis penjadwalan kebutuhan sumber daya kegiatan. Nah, untuk penjadwalan kebutuhan sumber daya kegiatan dibuat setiap minggu selama umur proyek. Data-data yang dibutuhkan dalam penjadwalan ini yaitu ada sumber daya kegiatan yang digunakan setiap uraian pekerjaan, kemudian ada kebutuhan sumber daya kegiatan setiap uraian pekerjaan, dan waktu setiap uraian pekerjaan atau time schedule. Untuk contoh, pada minggu pertama yaitu uraian pekerjaan yang dipilih yaitu pekerjaan pengukuran dan pemasangan boplank. Yang pertama di sini ada sumber daya kegiatan dan kebutuhannya. Yang pertama ada tukang kayu dengan kebutuhan 6,80, ada pekerja sebesar 6,80, kemudian ada kepala tukang sebesar 0,68, ada mandor 0,34, kayu usuk meranti 5 kali 7 0,82, kemudian ada paku biasa 1,36, dan kayu papan meranti 3/20 sebesar 0,48. Kemudian ada waktu pekerjaan pengukuran dan pemasangan boplank adalah 7 hari atau 1 minggu. Next, contohnya kebutuhan dalam 1 minggu dibagi waktu uraian pekerjaan. Contohnya tukang kayu dengan kebutuhan 6,80 dibagi waktu 1 minggu yaitu 6,80 per minggu. Kemudian ada pekerja dengan jumlah 6,80, dan ada kepala tukang 0,68, ada mandor 0,34, kayu usuk meranti 0,82, paku biasa 1,36, kayu papan begisting besar 0,48. Next, berikut adalah contoh tabel pada kebutuhan sumber daya kegiatan di minggu pertama pada pekerjaan pengukuran dan pemasangan boplank. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Lydia. Lanjutkan materi dari Ibu Tuaryadi, yaitu analisis rekapitulasi penjadwalan sumber daya kegiatan. Tujuan dari rekapitulasi ini adalah untuk mempermudah dalam pengadaan dan pengawasan sumber daya tiap minggunya. Rumus perhitungannya, sigma I sama dengan 1 kebutuhan sumber daya dengan jenis yang sama per minggu ke N, di mana N sama dengan minggu ke. Selanjutnya, contoh rekapitulasi kebutuhan sumber daya minggu pertama. Kebutuhan sumber daya kegiatan di minggu pertama, yang A, manusia. Pertama, kepala tukang. Kebutuhan di minggu pertama yaitu 0,68. Yang kedua, tukang kayu. Kebutuhan di minggu pertama 6,80. Yang ketiga, pekerja. Kebutuhan di minggu pertama 475,43. Yang keempat, ada manor. Kebutuhan di minggu pertama 29,04. Yang B, material. Yang pertama, kayu usuk meranti. Kebutuhan di minggu pertama yaitu 1,29. Yang kedua, paku biasa. Kebutuhan di minggu pertama 1,36. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Tuaryadi. Baik, di sini saya akan membawakan analisis penjadwalan biaya sumber daya kegiatan. Nah, dengan rumus biaya tiap minggu sama dengan
kebutuhan sumber daya tiap minggu dikalikan contohnya penjadwalan sumber daya kegiatan pada minggu pertama. Pada minggu pertama yang dipilih yaitu pengukuran dan pemasangan bopleng. Yang pertama ada tukang kayu dengan kebutuhan 6,80 dikalikan dengan harga besar 100.000 mendapat 680.000. Kemudian ada pekerja dengan kebutuhan 475,43 dikalikan dengan harga satuan sebesar 95.000 didapat 45.165.850. Kemudian ada kepala tukang didapat dengan hasil 71.000. Kemudian ada mandor dengan hasil 3.339.600. Kemudian ada kayu usuk perancah dengan hasil 2.976.000 dan paku biasa dengan hasil 27.675 rupiah. Next, ini adalah contoh tabel pada analisis penjadwalan biaya sumber daya di minggu pertama. Bisa dilihat di layar. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Wayan Gede Sukamu. Wayan Gede Sukamu. Baik, ini saya akan melanjutkan materi presentasi yaitu analisis rekapitulasi penjadwalan biaya sumber daya kegiatan. Rumus perhitungan dalam rekapitulasi penjadwalan biaya sumber daya kegiatan yaitu total biaya pada minggu ke N. Harga satuan dikali total kebutuhan minggu pada minggu ke N, di mana N adalah minggu yang akan dihitung total biayanya. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada tabel biaya sumber daya kegiatan minggu pertama, di mana pada kegiatan ini sumber daya yang dibutuhkan yaitu kepala tukang, tukang kayu, pekerja, mandor, dan material yang dibutuhkan yaitu kayu usuk meranti dan paku biasa. Kemudian kebutuhannya sudah tertulis pada tabel yaitu kepala tukang dibutuhkan 0,68, tukang kayu dibutuhkan 6,80, pekerja 475,43, mandor 29,04, dan untuk materialnya dibutuhkan kayu usuk 1,29, paku biasa 2,5 sebesar 1,36. Jadi bisa dihitung total biayanya dengan mengalihkan kebutuhan dan harga satuan. Terima kasih. Sekian materi yang saya bacakan. Saya kembalikan waktunya kepada moderator. Baik, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.